Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena akan atas nikmatnya dan rahmatnya kita kembali lagi bisa melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan di hari yang ke-13 ini. Tak lupa salawat serta salam kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan dan mempertahankan ajaran Islam dari zaman dahulu, zaman jahiliyah, sehingga kita bisa merasakan indahnya syariat Islam pada hari ini. Bapak, ibu-ibu, dan para santri yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini, kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang menceritakan tentang seorang nabi dan juga sebuah batu. Seorang nabi dan juga sebuah batu. Kemarin kita membahas kisah tentang perdebatan antara Nabi Musa dan Nabi Adam. Sekarang kita membahas Nabi Musa lagi. Karena Nabi Musa ini memang terkenal dengan seorang nabi yang banyak sekali tugas dan cobaannya. Pertama, bertemu dengan Fir'aun. Setelah itu setelah dari Fir'aun, ujian lagi dengan kaum Bani Israel yang sangat aneh sekali kaumnya ini. Terkenal dengan kaum yang banyak tanya, kemudian tidak punya malu dan sebagainya, merusak dan sebagainya. Maka di sini Nabi Musa kembali lagi diuji oleh Allah SWT dengan Bani Israel. Di sini kita akan mengutip sebuah ayat di surah Al-Ahzab ayat 69. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina adaw Musa, janganlah kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa. Maksudnya di sini adalah orang-orang di sini adalah Bani Israel. Fabarra'allahu bima qalu, maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan. Wa kana 'indallahi wajihan, dan dia seorang yang punya kedudukan terhormat di sisi Allah SWT. Di sini tadi ayat menyinggung tentang tuduhan-tuduhan. Sebenarnya tuduhan apa yang dilontarkan Bani Israel kepada Nabi Musa? Di sini dikisahkan di tafsirnya di sebuah hadis. Jadi kisahnya ini tuduhan bahwasanya Nabi Musa itu dituduh memiliki penyakit seperti penyakit hernia. Itu tuduhan dari Bani Israel. Jadi ketika orang itu sudah iri, ini penyakit Bani Israel juga yang mana kita tidak boleh menirunya. Kalau kita sudah mempunyai penyakit iri, maka tuduhan-tuduhan itu akan bisa kita lontarkan ke orang lain. Seperti Bani Israel menuduh Nabi Musa ini. Kenapa dituduh? Karena kebiasaan umat terdahulu itu mereka sering yang namanya mandi bareng, mandi telanjang, laki-laki sama laki-laki mandi bareng. Ini kebiasaan jelek Bani Israel. Dan Nabi Musa itu seorang nabi pasti memiliki rasa malu yang sangat tinggi sekali. Maka Nabi Musa ketika mandi itu menyendiri, selalu menyendiri, tidak mau bareng dengan Bani Israel yang lainnya. Maka karena mereka iri dengan Nabi Musa itu, mereka menuduh bahwa Nabi Musa ini punya penyakit hernia. Kenapa Nabi Musa nggak mau mandi dengan kita? Oh, mungkin dia memiliki penyakit di kulitnya, mungkin penyakit hernia dan lain sebagainya. Ini adalah tuduhan yang dilontarkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka di sini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini hadisnya sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bersabda, Kanat Bani Israil yaqtasiluna uradan.
Zaman dahulu Bani Israel itu kebiasaannya mandi bersama dengan keadaan telanjang bulat tidak tertutup sama sekali. Yang ba'dhum ila ba'din, dan mereka santai saja melihat satu dengan yang lainnya tanpa ada rasa malu. Maka zaman sekarang yang masih melakukan hal itu ternyata kebiasaan buruk dari Bani Israel. Wa kana Musa sallallahu alaihi wasallam yaktasil wahdahu, tapi Nabi Musa selalu mandi sendiri. Faqalu, maka Bani Israel pun memulai melontarkan tuduhan. Ma yamna'u Musa ayaktasila ma'ana. Sebenarnya apa yang membuat Nabi Musa itu tidak mau mandi bareng dengan kita? Illa anahu adar fadhaba maratan, kecuali mungkin dia itu tidak mau mandi sama kita karena dia mungkin punya penyakit kulit atau punya penyakit hernia, maka dia malu, makanya Nabi Musa ini nggak mau mandi bareng sama kita. Itu adalah tuduhan Bani Israel kepada Nabi Musa. Maka fadhaba maratan yaktasilu, maka suatu hari Nabi Musa mandi sendiri. Fawadha'a saubahu ala hajarin, Nabi Musa menaruh bajunya di sebuah batu. Maka di sini cara Allah, karena Allah Maha mendengar, pastinya Allah mendengar fitnah dari Bani Israel ini. Maka Allah mencoba menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini nabi yang sehat walafiat, tidak ada aib-aib seperti itu. Maka ketika baju Nabi Musa ditaruh di atas batunya, fafarra al-hajaru bisawbihi, maka batu itu atas izin Allah melayang atau lari membawa bajunya. Jadi posisinya Nabi Musa mandi di belakang batu. Batunya ditaruh bajunya. Bajunya atas izin Allah itu lari atau berjalan membawa baju Nabi Musa. Fa kharaja Musa fi isrihi, maka Nabi Musa kaget ketika mau pakai bajunya, ternyata sudah tidak ada. Maka Nabi Musa mencari, mana baju saya ini? Ya Hajar, Nabi Musa berkata, ya Hajar. Nabi Musa berkata, wahai batu, kenapa kamu lari? Maka ketika diteriakin seperti itu, batunya berhenti. Hatta nazarat Banu Israil ila Musa, sampai-sampai Nabi Banu Israel pun menoleh karena teriakan Nabi Musa tadi. Menoleh ke Nabi Musa, ternyata mereka melihat. Faqalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Maka mereka terkejut, ternyata demi Allah Nabi Musa sama sekali tidak memiliki cacat yang mereka kira-kira itu. Jadi pertama tadi Nabi Bani Israel mengira bahwasanya Nabi Musa gak mau mandi bareng sama kita karena dia punya penyakit di kulitnya, penyakit busuk atau seperti hernia. Maka dia selalu mandi sendiri. Maka di sini adalah cara Allah menunjukkan bahwasanya Nabi Musa itu ciptaan Allah yang tidak memiliki cacat di sekujur tubuhnya. Wa ahada saubahu, maka Nabi Musa dilari mengambil bajunya sambil dalam keadaan telanjang pastinya. Karena itu tujuan dari Allah untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Musa ini tidak memiliki cacat yang diduga oleh Bani Israel tadi. Fatafiqa bil hajar, maka Nabi Musa pun sedikit marah karena batunya tiba-tiba lari, maka dipukul batunya dengan tongkatnya. Faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah mengatakan, innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atu durban bil hajar. Sampai sekarang masih ada bekas pukulan di batu tersebut 7 sampai 8 kali. Jadi bekas pukulan dari Nabi Musa ke batu itu Abu Hurairah masih melihatnya, masih ada bekasnya. Maka di sini seperti kisah Fir'aun kemarin yang sudah kita pernah ceritakan, bagaimana Allah mengabadikan jasad Fir'aun, tujuan untuk supaya kita tidak seperti Fir'aun. Dan ini juga batunya itu ternyata sampai di zamannya Abu Hurairah itu masih ada bekas pukulan Nabi Musa dengan tongkatnya 7 sampai 8 kali. Dan di sini kisah yang bisa kita, kalau manfaat dari kisah ini yang bisa kita ambil adalah bahwasanya rasa malu. Ya, kita sebagai seorang mukmin dan seorang mukminah
Muslim muslimah harus memiliki rasa malu. Entah itu dengan lawan jenis atau dengan sesama jenis. Karena apalagi masalah aurat itu adalah yang pertama kali harus kita jaga. Walaupun dengan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki itu harus namanya menjaga aurat, tidak boleh mentang-mentang sama laki-laki terus akhirnya membuka baju seenaknya saja. Ini kita harus mencontoh Nabi Musa karena memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua dari pelajaran ini adalah sebagai seorang mukmin, ketika kita mendengar atau membaca sebuah kisah yang mana tidak masuk akal, seperti ini contohnya, batu nggak mungkin yang bisa lari. Tapi di sini adalah kisah yang sahih, kisah yang benar, yang ada dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis. Maka sebagai mukmin kita harus mengimaninya. Seperti Rasulullah SAW ketika bercerita dengan sahabat-sahabatnya tentang seekor sapi yang berbicara. Maka para sahabat pun semuanya tidak ada yang percaya. Abaqaratun takalamat, apakah bisa wahai Nabi seorang sapi itu bisa berbicara? Seekor sapi bisa berbicara. Maka Nabi menjawab, sebenarnya kisah ini telah dipercayai oleh Abu Bakar dan juga Umar. Maka para sahabat pun kaget. Maka kita juga harus mengimani seperti yang diimani Abu Bakar dan juga Umar. Ini adalah pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwasanya seaneh apapun kisah yang kita dengar, selama itu bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis yang sahih, hadis yang benar, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Jangan sampai kita mengimani kisah-kisah yang fiktif yang mana tidak ada sumbernya, seperti zaman sekarang banyak sekali kisah-kisah yang di TV, naga dan sebagainya, Naruto dan lain sebagainya, film-film yang mana tidak masuk akal sama sekali, tapi kita malah mengimaninya. Daripada kita ketika mendengar kisah seperti ini kita nggak mengimani, maka jangan sampai kita salah dalam mengimani. Mungkin ini saja yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran dan juga Sunnah di esok, di pagi atau di besok hari setelah tarawih, dan juga di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Kalau ada kelebihan dari Allah SWT, jika ada kesalahan dari saya sendiri dan dari setan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.